Saya Muhammad Syafiq Syekh Hasanal dari kelas 2E Teknik Arsitektur dengan NIM 60100121092. Di sini saya akan menjelaskan resume buku Filsafat Hukum, Teori dan Praktek, yaitu di Sejarah Perkembangan Islam. Memahami filsafat tidaklah tuntas dan tidak akan pernah tuntas tanpa mengetahui latar belakang filsafat itu sendiri. Islam dan filsafat Cina dan filsafat Barat yang meliputi filsafat Yunani. Filsafat Timur merujuk pada 3 bagian besar perkembangan filsafat dan perbedaan dunia, yaitu filsafat India, Cina, dan negara-negara Islam. Filsafat India. India dipandang sebagai salah satu tonggak peradaban tertua di dunia yang ditandai dengan ditemukannya situs di sekitar lembah Sungai Indus. Bahkan awal yang telah memulai pada zaman Weda dilengkapi dengan nyanyian pemujaan yang ditunjukkan pada ekspektasi dewa dan reaksi Weda. Pada zaman Weda pula lah gerak pemikiran filsafat India. Yang dominan menyangkal dan atau bentuk perlawanan terhadap otoritas Weda. 3. Filsafat India sebagian besar bersifat mistis, intuitif. Di bidang filsafat, kaum cendekiawa di negara-negara Islam banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani. Sesungguhnya pengaruh filsuf Yunani pada kaum cendekia di negara-negara Islam berlangsung secara tidak sengaja. Mereka belajar filsuf Yunani, justru tidak mengherankan apabila banyak para filsuf Islam ini pada awalnya adalah ahli kedokteran, matematika, dan astronomi. Beberapa buku yang dianggap standar pada masa itu untuk bidang kedokteran, matematika, dan astronomi diterjemahkan dalam bahasa Arab dan dipelajari di perguruan tinggi di Skandia. Buku-buku tersebut dipengaruhi dengan warna dialektika dan dibangun oleh Aristoteles dan kawan-kawan yang memperka ilmu alam dan logika adalah suatu filsaf. Pengaruh ini tidak terbatas di benua Asia, tetapi juga Eropa. Beberapa negara Eropa seperti Albania mempunyai penduduk beragama Islam cukup banyak. Demikian juga di benua Afrika, khususnya negara-negara di Afrika Utara. Kawasan DNT Aquinas banyak mengutip pendapat Ibnu Sina, sekalipun tidak memenuhi sepenuhnya setuju dengan semua pemikiran filsuf itu. Filsuf berikutnya Al-Ghazali berasal dari Iran, namun mendapatkan pendidikan di Baghdad. Al-Ghazali di kalangan umat Islam dijuluk sebagai Hajatul Islam. Kawasan Maghribi, pusat kawasan Masyriqi dan Baghdad, sedangkan pusat kawasan Maghrib berada di Cordova, Spanyol. Filsafat pada zaman kuno dimulai pada Prasokes. Pada masa inilah kemudian dianggap sebagai awal kebangkitan filsafat yang terjadi secara keseluruhan, yang meliputi filsafat Timur dan Barat, termasuk apa yang menjadi asal muasal alam ini. Istilah filsafat sendiri menurut Meyer 28 berasal dari seorang ahli pikir bernama Pythagoras. Tokoh-tokoh ternama lain juga pada masa ini adalah Hercules dan Parmenides. Nama-nama pengikut Parmenides dan disebut kaum Elea antara lain adalah Zeno, Empedokles, Anaxagoras. Zeno nantinya dikenal pula sebagai pendiri Stoisme. Sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.